Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Syarifuddin, NIM saya 2016 210 415 dari kelas C. Pertama-tama, izinkan saya untuk membuka presentasi pada bab kali ini. Pada pembukaan kali ini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik-karakteristik yang terdapat dalam pengambilan keputusan manajerial. Terprogram, yang kedua adalah keputusan tidak terprogram. Yang pertama adalah keputusan terprogram adalah keputusan yang pernah dibuat dan diuji sebelumnya dan memiliki jawaban kebenaran secara objektif. Yang kedua adalah keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan yang baru dan kompleks tetapi tidak memiliki kebenaran jawaban secara objektif. Yang kedua adalah ketidakpastian. Ketidakpastian adalah penyebab dari kerugiannya sebuah perusahaan karena manajer tidak memiliki kemampuan yang cukup dan pengetahuan yang cukup sehingga menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian juga berhubungan dengan risiko. Kenapa? Karena risiko adalah kejadian di mana probabilitas kesuksesan kurang dari 100% sehingga akan menyebabkan terjadinya kerugian. Apabila manajer ini tidak memiliki kemampuan yang cukup, maka akan menimbulkan sebuah ketidakpastian sehingga dalam keputusan tersebut akan menyebabkan sebuah risiko, yaitu sebuah kerugian. Yang terakhir, yang keempat adalah konflik. Konflik sendiri adalah tekanan dari sumber daya yang berbeda pada level psikologis atau sebuah kejadian di mana konflik antara individu dengan kelompok. Konflik sendiri sering terjadi di dalam ruang lingkup sebuah perusahaan karena banyak perbedaan pendapat, opini untuk menyampaikan apa yang di dalam pikirannya, sehingga konflik sering terjadi di dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Terima kasih atas presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Aula Raja Syafaat, NIM 2016 210 425, kelas C, Prodi S1 Manajemen. Saya akan menerangkan tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mendiagnosis masalah. Mengidentifikasi dan mendiagnosis masalah adalah tindakan yang diperlukan untuk mengetahui inti dari persoalan, penyebab, dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Fungsi dari mengidentifikasi dan mendiagnosis masalah adalah agar kita bisa mengetahui inti dari program yang diinginkan. Yang kedua yaitu membuat solusi alternatif. Membuat solusi alternatif adalah membuat solusi satu atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Fungsi dari membuat solusi alternatif untuk memecahkan masalah, baik menggunakan solusi siap pakai atau solusi terkustomisasi. Solusi siap pakai adalah solusi atau ide-ide yang pernah digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sedangkan solusi terkustomisasi adalah solusi atau ide-ide yang baru dan kreatif untuk memecahkan sebuah masalah. Yang ketiga adalah mengevaluasi berbagai alternatif. Mengevaluasi berbagai alternatif adalah pilihan yang terdiri dari beberapa rumusan yang dijadikan solusi untuk memecahkan masalah. Fungsi dari mengevaluasi berbagai alternatif adalah menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan yang berkontribusi dalam lingkungan
Saya akan memberikan contoh dari 3 poin yang saya presentasikan. Contoh dari mendiagnosis dan mengidentifikasi masalah. Apabila Anda menjadi seorang manajer, jadi Anda harus bisa mengidentifikasi dan mendiagnosis masalah agar Anda bisa mengetahui inti dari rencana yang diinginkan, agar menghindari masalah-masalah yang akan dihadapi. Yang kedua adalah membuat solusi alternatif. Contohnya, apabila Anda seorang manajer, Anda harus membuat solusi alternatif. Karena apabila telah terjadi masalah terhadap rencana Anda bisa menggunakan solusi alternatif tersebut. Sehingga jika terjadi masalah terhadap rencana kita, Anda bisa menggunakan solusi alternatif tersebut. Jika Anda seorang manajer, Anda harus sudah memiliki solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga adalah mengevaluasi berbagai alternatif. Contohnya, apabila Anda seorang manajer, Anda harus mengevaluasi tindakan dalam mengidentifikasi dan membuat solusi alternatif. Gunanya agar Anda mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rizky Oktavia Putri, NIM 2016-210436, Program Studi S1 Manajemen. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan di poin keempat, 5, dan 6. Di poin keempat terdapat menentukan pilihan. Memang terkadang seorang manajer terlalu bimbang untuk menentukan pilihan, dikarenakan terlalu banyak analisis yang telah dilakukan. Dengan kemajuan teknologi, terkadang manajer menjadi banyak inspirasi sehingga dia bingung untuk menentukan pilihannya. Sehingga apabila terjadi kebimbangan dalam menentukan pilihan, manajer harus melakukan yang pertama adalah pemaksimalan. Pemaksimalan adalah mengambil keputusan dengan resiko paling terkecil dan keberhasilan paling besar. Maksudnya adalah manajer harus menentukan pilihan yang memiliki resiko kecil dan bisa menguntungkan lebih besar. Dan poin kedua adalah pemenuhan kepuasan. Yang dimaksud dengan pemenuhan kepuasan adalah manajer harus melakukan perbandingan keputusan tersebut terhadap tujuan dari suatu rencana tersebut. Jadi seorang manajer tidak boleh membandingkan dengan pilihan yang lain karena itu akan membuang-buang waktu, sehingga manajer harus membandingkannya dengan pilihan selanjutnya. Maksud saya membandingkan dengan tujuannya. Yang kedua adalah mengimplementasi keputusan. Karena terkadang apabila kita tidak mengimplementasikan keputusan, terdapat banyak kesalahan sehingga membuat suatu rencana tersebut berhenti di awal atau membuat rencana tersebut memiliki banyak masalah di saat melakukan rencana tersebut, sehingga diperlukannya mengimplementasi keputusan sehingga kita bisa mengerti apa kesalahan dari rencana tersebut dan apa kekurangan dari rencana tersebut, sehingga kita bisa lebih mewaspadai. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi keputusan. Mengevaluasi keputusan adalah apabila kita sudah menentukan pilihan, evaluasi itu sangat berguna karena apabila kita tidak mengevaluasi, kita tidak mengerti, sama seperti poin keempat tadi, kita tidak mengerti apa kesalahannya. Sehingga apabila kita mengevaluasi dan apabila waktu mengimplementasikan terlalu banyak kesalahan, kita bisa mengambil keputusan baru dengan melakukan langkah-langkah ulang. Dan apabila sudah terjadi dan apabila sudah benar, maka bisa terrealisasikan rencana tersebut. Dan saya akan memberikan contoh pada poin keempat, 5, dan 6. Poin keempat adalah yang pertama mengambil keputusan. Jadi manajer mengambil keputusan itu
mengambil keputusan, jadi langsung mengambil, tidak terlalu bingung dengan keputusan lain atau masukan lain. Jadi manajer langsung mengambil keputusan yang sudah direncanakannya dan tidak membanding-bandingkannya kembali dengan keputusan lain. Memang terkadang membandingkan dengan keputusan lain itu sangat baik, namun akan tetapi itu akan membuang-buang waktu sehingga akan lebih lama terrealisasikannya rencana tersebut. Dan contoh poin kelima adalah mengimplementasikan keputusan. Seperti yang saya katakan tadi, jadi manajer misal dia mempunyai rencana untuk sesuatu, dia harus mengimplementasikannya. Yang dimaksud mengimplementasi itu melaksanakannya sekitar, misal dia memiliki rencana, dia mengimplementasikannya terhadap perusahaan tersebut selama 1 bulan atau 2 bulan, sehingga terlihat apa kesalahan yang terdapat dari mengimplementasi dari rencana tersebut. Yang contoh keenam adalah mengevaluasi keputusan. Jadi semisal manajer sudah membuat keputusan namun ketika mengimplementasi itu terlalu banyak masalah, lebih baik membuat rencana baru, walaupun itu memakan waktu lama lagi untuk melaksanakannya dari awal. Akan tetapi apabila merencanakannya kembali, itu akan lebih tersusun karena manajer bisa mengerti apa sih kesalahan dari rencana awal. Dan apabila manajer sudah tahu, misal permasalahannya terdapat ada ketidakcocokan pegawai satu dengan pegawai lain, manajer bisa melakukan pendekatan terhadap pegawai tersebut sehingga permasalahan itu bisa diselesaikan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Rainal Minggi Rabani, NIM 2016-21041. Di sini saya akan menerangkan tentang hambatan pengambilan keputusan yang efektif. Menjadi 3 poin. Poin yang pertama, bias psikologis. Mengambil keputusan untuk objektif dalam hal mengumpulkan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dalam membuat keputusan. Menjadi 2 poin. Poin yang pertama, kontrol ilusi, yaitu keyakinan bahwa seseorang memiliki pengaruh terhadap peristiwa. Poin yang kedua, efek framing, yaitu mengacu masalah alternatif keputusan yang disampaikan dan pengaruh subjektif. Poin yang kedua yaitu tekanan waktu. Tekanan waktu yang utama adalah bertindak dengan cepat dan tetap bergerak melangkah yang sangat teliti bisa menjadi tidak relevan. Dan poin yang ketiga, realitas sosial. Realitas sosial, keputusan yang dibuat oleh kelompok daripada manajer secara individual. Banyak keputusan sebagai hasil dari interaksi sosial. Daya tawar dan politik pengambilan keputusan di dalam kelompok dan realitas pengambilan keputusan di dalam organisasi. Saya akan memberikan contoh dari poin-poin yang tadi saya jelaskan. Poin yang pertama adalah kontrol ilusi. Contohnya, ada seorang manajer yang terlalu percaya diri sehingga ketika pengambilan keputusan mengabaikan risiko karena dia terlalu percaya diri dengan keputusan sendiri. Dan poin yang kedua adalah efek framing. Contohnya, seorang manajer yang mengacu terhadap peluang keuntungan daripada peluang kerugian. Dan tekanan waktu. Contohnya, manajer terkadang terjadi hambatan pengambilan keputusan yang efektif karena tekanan waktu yang diberikan terlalu cepat, atau kata lainnya deadline yang terlalu mepet, sehingga manajer terburu-buru dalam mengambil keputusan sehingga tidak mempertimbangkan jebakan masalah yang akan terjadi. Realitas sosial, contohnya itu pengambilan keputusan melalui pendapat dari orang-orang atau bisa disebut pengambilan secara voting. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nilna Munaika Bahri, NIM 2016-2104449. Di sini saya akan melanjutkan poin dari rekan saya. Keuntungan potensial menggunakan kelompok.
Yang pertama adalah informasi. Semakin banyak Anda memiliki anggota kelompok, semakin banyak pula informasi yang Anda dapatkan. Jadi semisal Anda memiliki beberapa anggota kelompok yang di dalamnya ingin mendiskusikan suatu hal, pasti dari anggota kelompok tersebut akan memiliki banyak informasi yang berbeda-beda, dan itu akan menambahkan pengetahuan Anda. Selanjutnya adalah tersedianya jumlah perspektif. Maksud di sini adalah terkadang di dalam sebuah anggota kelompok ada saja anggota yang baru saja mengalami kasus tersebut, namun ada pula anggota yang sudah pernah mengalami kasus tersebut. Jadi, sesama anggota bisa saling men-sharingkan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian, diskusi kelompok memberikan peluang untuk stimulasi intelektual. Hal tersebut akan mendorong anggota kelompok lain untuk saling membangun kreativitas mereka. Mereka akan memacu, jadi semakin banyak anggota kelompok, semakin banyak pula kreativitas yang akan dibentuk, karena mereka akan men-sharingkan apa kreativitas yang mereka miliki. Mereka akan menampung dan mengembangkannya. Selanjutnya adalah orang yang berpartisipasi dalam diskusi kelompok lebih menghargai mengapa keputusan dibuat. Mereka akan memahami kenapa keputusan itu dipilih dan kenapa keputusan itu ditolak. Mereka tidak akan memiliki jiwa yang akan marah jika keputusannya ditolak, karena mereka sudah memahami bahwa keputusan yang baik, keputusan yang diterima semua anggota, maka keputusan itulah yang diterima. Selanjutnya adalah masalah potensial menggunakan kelompok. Yang pertama adalah terkadang ada salah satu anggota kelompok yang mendominasi. Hal tersebut wajar di dalam sebuah anggota kelompok, karena terkadang ada anggota kelompok yang bisa atau yang menguasai hal tersebut, sehingga dia akan mendominasi. Di situ akan terjadi kesenjangan di mana anggota kelompok yang belum bisa menguasai hal tersebut akan merasa dirinya belum bisa. Yang kedua adalah pemenuhan kepuasan sering terjadi di kelompok. Hal tersebut maksudnya ialah, jadi terkadang di dalam sebuah anggota kelompok pasti ada saja anggota kelompok yang malas saat diadakannya rapat, sehingga mereka akan mengiyakan saja apa keputusan yang disampaikan. Hal tersebut berdampak akan hasilnya itu akan pemenuhan kepuasan itu lebih banyak daripada pengoptimalan untuk kebaikan anggota kelompok. Yang ketiga adalah tekanan untuk menghindari kesepakatan. Itu akan memunculkan pemikiran kelompok. Pemikiran kelompok terjadi ketika orang memilih tidak terhadap ketidaksepakatan, karena mereka tidak ingin merusak semangat tim yang positif. Jadi maksudnya adalah ada anggota kelompok yang tidak setuju dengan pendapat yang disampaikan, namun karena dia tidak ingin merusak semangat dari anggota kelompok yang menyampaikan kesepakatan itu, maka dia akan mengiyakan saja, padahal dia mempunyai pendapat lain. Selanjutnya adalah pergeseran tujuan. Pergeseran tujuan, maksud di sini adalah seharusnya di dalam anggota kelompok tersebut pasti dari awal sudah memiliki tujuan yang akan dicapai. Namun terkadang sering terjadi konflik antar anggota, sehingga hal tersebut akan menggantikan tujuan yang awal menjadi tujuan yang akhir. Maksud tujuan akhir ini adalah pasti ada tujuan yang berbeda-beda. Jadi tujuan awal akan tergeser dengan tujuan yang baru. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ahmad Ridho Ariri, NIM 2016-210461. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin mengelola pengambilan keputusan kelompok. Di sini terdapat 2 poin. Poin yang pertama adalah gaya kepemimpinan. Pemimpin sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan harus berusaha meminimalkan permasalahan yang berkenaan dengan proses. Pemimpin harus menghindari dominasi diskusi atau individu lain mendominasi. Pemimpin sebaiknya jangan menekan orang lain untuk bersepakat, dan pemimpin harus terbiasa dengan anggota yang hilang dari tujuan. Di sini ada 4 tugas dari kepemimpinan. Yang pertama adalah 1. Mencegah dominasi, 2. Mendorong masukan, 3. Menghindari pemikiran
kelompok dari sekedar memuaskan. 4. Mengingat sasaran-sasaran. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu poin tentang konflik konstruktif. Kesepakatan total dan konsisten di antara anggota kelompok bisa saja bersifat merusak. Hal tersebut dapat menyebabkan pemikiran kelompok, solusi yang tidak kreatif, serta pemborosan pengetahuan dan pandangan yang beragam yang dibawa ke dalam kelompok. Oleh karena itu, sejumlah konflik konstruktif harus ada. Di sini ada 4 konflik. Konflik yang pertama adalah konflik kognitif. Perbedaan berbasis isu dalam perspektif atau pendapat. Yang kedua adalah konflik afektif. Ketidaksetujuan emosional yang diarahkan ke orang lain. Dan yang ketiga adalah devil advocate, seseorang yang bertugas mengkritisi ide-ide untuk menjamin bahwa ide-ide tersebut memang telah dieksplorasi. Dan yang terakhir adalah dialektik, antara dua pendapat yang bertentangan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Ardi Rustamto, NIM 2016-210462. Kelas C dari jurusan S1 Manajemen. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya, poin ketiga dan poin keempat. Poin ketiga, mendorong kreativitas. Beberapa orang telah berkata bahwa kita berada di tengah-tengah revolusi bisnis dan selanjutnya yaitu revolusi kreatif. Nilai yang paling mendasar dari revolusi kreatif adalah ide-ide. Kreativitas sangat penting untuk bertahan hidup. Salah satu tanggung jawab dan menentang bagi manajer yaitu kreativitas. Anda mungkin berkata pada diri Anda sendiri bahwa saya tidak kreatif, tetapi Anda memiliki potensi untuk menjadi kreativitas dengan cara lain yang tidak terhitung. Anda menjadi kreatif jika membawa sesuatu yang baru menjadi sesuatu yang baru juga. Kedua, mungkin ada dua hal yang berbeda. Dan ketiga, meningkatkan sesuatu atau membuat aplikasi baru. Bagaimana Anda dapat kreatif? Yaitu kenali semua peluang kecil yang tidak terbatas untuk menjadi kreatif. Asumsikan Anda bisa menjadi kreatif apabila Anda mencobanya dan meneruskannya. Yang ketiga, curah pendapat. Teknik umum yang digunakan dalam kreativitas adalah curah pendapat. Banyak anggota kelompok mengasihkan ide-ide sebanyak mungkin tentang suatu permasalahan. Terima kasih. Menurut buku Munandar tahun 2009 menyebutkan bahwa perkembangan kreativitas dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari atau terdapat pada diri sendiri yang bersangkutan. Dan kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu yang bersangkutan. Dan menurut Roger dalam buku Munandar tahun 2009, faktor yang dapat mendorong terwujudnya kreativitas individu ada dua, yaitu dorongan dari dalam diri sendiri dan dorongan dari lingkungan. Yang pertama, dorongan dari diri sendiri, yaitu setiap individu memiliki kecenderungan atau dorongan dari dalam dirinya untuk berkreativitas. Dan yang kedua, dorongan dari lingkungan. Lingkungan yang dapat mempengaruhi kreativitas individu, yaitu berupa keluarga, sekolah, dan masyarakat. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Ilham Rahmatullah, NIM 2016-210471. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengambilan keputusan organisasional. Keputusan organisasional yaitu individu dan kelompok membuat keputusan secara
konstan di seluruh organisasi untuk memahami pengambilan keputusan di dalam organisasi. Seseorang manajer harus memikirkan 3 poin berikut. Poin pertama yaitu kendala yang dihadapi pengambilan keputusan. Poin yang kedua yaitu proses keputusan organisasional. Dan poin yang ketiga adalah pengambilan keputusan pada saat krisis. Saya akan menjelaskan poin pertama sebagai berikut. Kendala yang dihadapi pengambilan keputusan, yaitu organisasi atau tepatnya orang yang membuat keputusan-keputusan penting tidak bisa melakukan semua yang mereka harapkan. Mereka menghadapi dan organisasional yang merintang tindakan-tindakan tertentu. Pasar modal atau produk dapat membuat usaha baru lebih mahal. Misalnya Anda memiliki ide luar biasa yang memberikan pelayanan revolusioner kepada konsumen bank. Poin yang kedua yaitu proses keputusan organisasional berdasarkan rasional. Terikat pengambilan keputusan tidak bisa sepenuhnya rasional karena 1. Mereka tidak memiliki informasi yang sempurna dan lengkap tentang berbagai alternatif dan konsekuensinya. 2. Permasalahan yang mereka hadapi sangat kompleks. Poin yang ketiga, manusia tidak bisa memproses secara sederhana semua informasi. Poin yang keempat, tidak ada cukup waktu untuk memproses semua informasi. Poin yang kelima, individu termasuk para manajer di dalam perusahaan memiliki tujuan yang berbeda. Dan ada 3 macam contoh yaitu model incremental, yaitu pengambilan keputusan terjadi ketika pengambilan keputusan membuat keputusan-keputusan kecil. Contoh yang kedua yaitu model koalisional. Pengambilan keputusan muncul ketika orang tidak sepakat terhadap tujuan atau bersaing satu sama lain memperebut sumber daya. Dan contoh yang ketiga yaitu model tempat sampah, yaitu pengambilan keputusan terjadi ketika orang tidak yakin dengan tujuan-tujuan mereka, atau tidak setuju dengan tujuan dan tidak yakin atau tidak setuju dengan apa yang dilakukan. Pada poin yang ketiga yaitu pengambilan keputusan pada saat krisis. Terima kasih.